Kamu ada urusan ini, teman kamu ketangkap begini-begini. Sekarang kamu jalan satu-satunya tinggalkan kampung. Kalau nggak kamu dipanggil sama polisi. Nah, saya juga nggak tahu Jakarta itu di mana posisinya, sejauh apa nggak tahu. Akhirnya naik aja kan. Nah, karena saking jauhnya, nyampe di kapal, terus saya nangis. Ingatnya pulang kapan bisa pulang lagi? Bekal uang berapa tuh, Pak? 75.000. Masih yang 75.000 Ya. itu kan? Saya pertama kali cita-cita nyampe Jakarta itu beli celana denim, celana jeans. Wah, menarik nih. Menarik. Itu ceritanya awalnya. Nabang TV mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabang TV kembali. Kali ini serius nih menyambangi rumah salah seorang yang saya kagumi, salah seorang tokoh bagi saya di bisnis yang saya jalani sekarang. Dan saya sekarang lagi berada di kediaman beliau. Siapa beliau? Beliau adalah owner atau foundernya dari brand Oksigen. Orang tua beliau memberi nama Yopi Eka Putra. Di sebelah saya inilah owner Oksigen Denim yang saya tunggu-tunggu kehadiran beliau untuk bisa berbicara seperti ini, dan saya juga didampingi oleh teman saya Denny Perdana. Gimana Den? Sekarang kita udah datang nih Den di rumahnya Pak Haji Yopi. Pak Haji Yopi. Lu tahu nggak Pak Haji Yopi siapa? Baru banyak dengar cerita dari Il. Ya. Tapi sangat menginspirasi kan dari cerita Il. Ya. Kalau dari cerita Il aja kan kurang otentik, kurang asli dah, ya. Otentik dong Otentik Den. ya. Jadi pengen tahu langsung nih dari Pak Hajinya langsung. Lagi sibuk apa sekarang? Bagaimana Pak Haji memandang hidup lah. Ya. Memandang hidup ya. Memandang hidup ya. Tapi kan karena kita dari Nabang TV, tetap kita sangkut pautkan dengan dunia bisnis ya. Bisnis tak Tanah Abang lah ya. ya. Bisnis Ya. Tanah Abang. Karena Pak Haji berawal dari situ ya? Ya, berawal dari Tanah Abang. Sebelumnya aslinya Aslinya Payakumbuh. 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 Ya, oke. Payakumbuh, pasnya itu 50 kota. Nah, dekat dengan Harau atau Kelok 9. Ya. Nah, itu kampungnya. Awal merantau itu awalnya itu tahun 95. Nah, pertama datang itu ke Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur peak sini, perkampungan industri kecil. Waktu itu tamat SMA 94-95. Kita masih 6 tahun ya itu. Ya, masih. Ya. 6 tahun itu. SD kita tuh Pak Haji. Berarti itu awal Pak Haji merantau. Ibaratnya itu komplain ke orang tua. Nah, sejarahnya itu. Jadi orang tua di saat itu berpisah. Orang tua laki-laki dengan perempuan. Oke. Jadi salah satu perlawanan untuk tidak terima hal itu, salah satunya melawan apa yang dilarangnya. Merantau dilarang ya? Nah, bukan. Dilarangnya itu kayak orang tua kan melarang kita untuk judi, nggak boleh. Minum-minum nggak boleh. Bergaul dengan orang yang benar. Pergaulan dibatasin kan gitu. Tapi semua apa yang dibilang sama orang tua, salah satu perlawanannya itu saya lawan semua. Nggak boleh judi, saya judi. Bahkan di depan dia. Akhirnya dengan hal itu sampai salah gaul lah, salah teman. Nah, di zaman itu tuh salah teman, akhirnya teman itu singkat ceritanya ketangkap sama polisi. Sempat. Ya. Nah, kita ke bawah-bawah. Tapi memang kita berteman sama dia. Nah, dia memang di zaman itu ya mungkin ngedarin obat. Tapi kita ikut berteman dengan dia. Kebawa namanya. Akhirnya paman di saat itu dipandang orang di kampung sebagai wali negari di zaman itu. Akhirnya dia yang panggil, kamu ada urusan ini, teman kamu ketangkap begini-begini. Sekarang kamu jalan satu-satunya tinggalkan kampung. Kalau nggak kamu dipanggil sama polisi. Oh, itulah trigger Pak Haji ngerantau jadi dengan alasan itu. Akhirnya waktu itu awalnya saya tidak ngaku. Ke paman ini nggak ngaku, nggak ikut-ikut nggak. Padahal kita ikut. Akhirnya dia marah, dia lempar asbak, untungnya nggak kena. Tapi dia mungkin karena sayang sama kita, dikasih duit waktu itu 75.000, kamu tinggalin kampung 1 tahun jangan pulang. Tahun 95 itu? Tahun 95. Apa yang memilih Pak Haji memilih Jakarta sebagai perantauan? Nah, awalnya nggak ada kepikiran Jakarta. Nggak tahu Jakarta. Akhirnya pergi ke kampung papa, di situ ada kakek kan. Nah, kakek di kampungnya di Taeh Mudia namanya. Nah, jadi sampai di situ ketemu sama kakek. Nah, saya cerita sama kakek, keadaan saya begini. Akhirnya kakek
juga tahu kondisi itu, terus diajaklah ke rumah Pak Ete, adik papa. Kebetulan dia tentara, tugas di Padang Panjang. Nah, masuklah ke asrama itu. Ternyata dalam perjalanan itu memang polisi udah nyari. Nah, akhirnya nyampe di rumah Pak Ete itu sebagai tentara di situ. Nah, kita merasa aman. Nah, dia tanya malam itu, mau kemana nih? Kamu harus tinggalin kampung. Kerjaannya udah nggak benar, begini begitu. Akhirnya di pagi-paginya terserah Pak Ete, kamu bagusnya ke Jakarta aja lah. Nah, saya pikir waktu itu Jakarta deket, ya kan? Nah, akhirnya dinaikin pagi-pagi itu, bangun dinaikin ke mobil Gumarang Jaya. Nah, itu pertama di Jakarta. Wow. Pertama, dan nggak ada punya tujuan yang jelas, dan nggak bawa pakaian, cuman pakai pakaian yang terpasang aja. Nah, saya juga nggak tahu Jakarta itu di mana posisinya, sejauh apa nggak tahu. Akhirnya naik aja kan. Nah, karena saking jauhnya, nyampe di kapal tuh saya nangis. Yang saya pikirin apa? Kapan sejauh apa nih udah perjalanan ini? Ingatnya pulang kapan bisa pulang lagi? Itu nggak ada saudara, nggak ada Pak Ji di Jakarta yang bisa ditemuin? Nggak ada. Akhirnya waktu itu pas di Lampung apa di mana, saya telepon lagi ke rumah di Wartel. Baru dapat nomor telepon PIK ini, Toko Kanasia namanya. Itu siapa Pak Ji? Nah, itu teman papa, suaminya teman papa, ibunya teman mama. Nah, akhirnya telepon lah pas di Lampung tuh. Ini benar Toko Kanasia, ya. Ternyata mama udah telepon Daar namanya, udah telepon. Oh ya, datang sini Toko Kanasia, nanti naik mobil Metro Mini nomor 42, kita catat tuh. Nomor 42 dari Pulau Gadung, nanti turunnya PIK. Bekal uang berapa tuh, Pak? 75.000. Masih yang 75.000 itu kan. Nah, tapi dalam perjalanan udah kurang-kurang tuh. Iya, kan makan di jalan. Makan, minum segala macam. Ini yang ngerantau Denny, lu ngerantau pakai pesawat Denny. Iya. Pertama saya kerja di PIK itu bikin menjadikan karton. Karton itu kan lembaran. Dibikin jadi kotak, nah rangkainya itu. Sepatu. Nah, itu kerjaan pertama kali. Oh, berarti belum kebayang Tanah Abang walaupun udah datang ke Tanah Abang, tapi belum kebayang bisnis di situ Pak Ji. Belum. Berapa lama di tempat Daar itu Pak Ji? 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu Pak Ji 6 bulan itu akhirnya teman ada di Selipi, kebetulan dia punya motor, ngajak main-main terus malamnya. Tutup toko PIK, kita main malam, keliling. Nah, ada salah satu tempat favorit. Apa tuh? Blok M di saat itu. Sampai sekarang kayaknya juga masih bagus. Kita lihat banyak pedagang kaki lima di situ sore kan. Nah, akhirnya di situ nongkrong. Nah, akhirnya saya ingin terjun di situ. Iya. Jadi ada teman ini kenal dengan Daris namanya. Daris itu orang Solo. Jadi Daris itu jualan pakaian pantai itu. Jadi pakaian cewek diikat ke depan, diikat ke belakang. Kayak kulot. Nah, dia jualan itu. Belanjanya di Jogja. Itu di saat itu laku barangnya. Nah, saya pas dekat situ dengan nggak sengaja bantuin dia ngelayanin orang. Wah, enak di sini, lebih enak dari PIK rasanya gitu. Nah, karena nggak ada karyawan itu, nggak ada yang bantuin, kita yang bantuin. Nah, kita senang tuh bantuin dia. Nggak ada cerita gaji, dapat makan aja udah syukur. Ini udah berhenti ya dari Daar, udah berhenti ya. Terus Pak Ji. Nah, diajak sama Daris nih tinggal di rumah dia di Fatmawati. Nah, tinggal di situ bantuin. Nah, ternyata di rumah Daris ini banyak teman-teman yang lain seprofesi tapi beda dagangan sama Daris ini. Ada yang dagang sepatu, ada yang dagang sendal, ada yang dagang tas, tapi kaki lima semua ngumpul di situ. Nah, kita cerita-cerita lah. Nah, pengen juga punya toko kaki lima. Nah, kebetulan ada teman supir taksi, dia mau dagang, mau modalin. Dia beli barang di Bogor, sendal, sepatu, suruh kita yang gelar. Nah, pertama kali dagang dimodalin orang, dagang sepatu sendal itu. Waktu itu pertama kali dagang, pertama kali diangkat sama kantip semuanya. Rugi lah dia kan? Itu berapa lama di Blok M dengan kehidupan yang seperti 2 itu? 2 bulan lah, 2 bulan. Nah, di bulan ketiga itu mulai susah makan, mulai susah nih segala macam, dan karena susah itulah akhirnya ada inisiatif untuk melamar kerja ke toko di dalam. Nah, kenapa? Karena selama kerja itu hanya dapat buat makan aja.
Saya pertama kali cita-cita nyampe Jakarta itu beli celana denim, celana jeans. Wah, menarik nih. Menarik. Itu ceritanya awalnya. Nah, sampai ngelamar kerja itu di toko denim. Yang orang jualan denim. Dan kebetulan orang Payakumbuh juga. Ngelamar lah kita situ. Udah boleh kerja sini nggak? Karena saking pengennya beli celana tapi nggak punya uang. Nah, dia jualan celana Levi's, celana jeans, celana merek-merek, banyak mereknya. Akhirnya dibolehkan kerja di situ. Nah, kerja. Dia udah punya karyawan waktu itu 4 orang. Nah, waktu itu saya hanya jadi tukang susun barang, tukang lipat. Iya. Tapi ada hikmahnya jadi tukang susun, tukang lipat itu. Apa tuh? Kita tahu apa isi barang di dalam toko itu, kita tahu. Di mana size 27, celana itu kan ada size 27, 28, 29, warna ini, merek ini. Ya. Akhirnya kita tahu dengan produk yang ada di dalam itu. Nah, siapapun yang layanin orang, atau bosnya sendiri yang layanin orang, selalu bertanya sama kita. Yop, nomor 27 taruh di mana? Yop, merek ini taruh di mana? Berarti inilah. Ternyata kita perlu. Iya. Kita berfungsi di situ. Berarti ini cikal bakal Pak Haji mencintai denim. Ya, cikal bakalnya di situ. Nah, akhirnya dengan hal itu sampai pekerjaan itu mengasikkan. Ini belum punya denim nih. Nah, di saat itu Lebaran ada ibaratnya tuh biar kita semangat mungkin ya. Ibaratnya itu apa namanya? Siapa yang penjualan banyak dari jam 12 siang sampai jam 2 dapat bonus sekian. Oh ya. Oh, motivasinya Nanti dari lah. jam 2 sampai jam 4 siapa lagi yang paling tinggi omset penjualannya, dia dapat hadiah lagi. Alhamdulillah karena hafal barang tadi, taruhnya di mana, saya mulai dari periode 1, periode 2, periode 3 saya dapat hadiah. Terkumpul uang, pertama kali saya beli celana denim. Wah. Di saat itu di PD Jaya, tempat denim yang terbaik itu Melawai. Ya. Toko Iwan Internasional. Ya. Masih ingat namanya. Nah, saya beli Tahu ya? celana mixed di Tahu. situ. Celana mixed pertama kali itu impor dari Cina. Apa yang ilmu yang sampai sekarang masih Pak Haji ingat, sampai mungkin masih Pak Haji pakai sampai sekarang? Kerja sungguh-sungguh. Pernah dengar cerita Pak Haji ini kalau melayani orang sangat ramah, menelpon customer itu sangat ramah. Jadi kalau ibaratnya mau dibilang ndak kabalanju, orang jadi balanju jadinya. Iya. Itulah Ngerti, dia ngerti jagonya maksudnya. ngelayanin orang. Saya dapat cerita dari om saya juga yang kebetulan teman Maksudnya dia. orang yang tadi niatnya nggak belanja jadi belanja kan? Akhirnya saya kenal dan dilirik banyak orang di Blok M itu. Kan samping-samping tetangga yang jualan juga kan. Berarti ini karyawan Nah, berprestasi lah ya Pak Haji ya. Mungkin itulah dilihat orang. Prestasi. Karyawan berprestasi, mungkin karyawan teladan. Iya. Ternyata dalam hal ini toko abang adik namanya, saya ingat. Yang punya abang adik namanya. Nah, abang adik ini punya toko, dia jualan celana denim itu, ngambil barangnya ada di gudang belakang itu. Ternyata yang punya gudang itu orang produksi denim. Yang jaga gudangnya itu namanya Daben. Daben itu ternyata adik sepupuhnya Haji Marwan. Oke. Nah, disitulah ketemu dengan Haji Marwan itu. Siapa nih Haji Marwan nih Pak Haji? Saya belum tahu situ siapa Waktu Haji itu Marwan belum saat tahu. itu. Nah, akhirnya bolak-balik ambil barang. Setiap barang baru Haji Marwan datang, orang rebutan. Karena bukan abang adik aja yang dapat barangnya. Yang jualan denim di situ. Yeah. Rebutan di situ tuh. Nah, selalu saya dapat lebih banyak. Iya. Karena mungkin nggak tahu, ini ambil nih, punya bang adik, ambil bawa ke toko. Nah, akhirnya dengan pengambilan mungkin aktif dilihat Pak Haji ini segala macam, ternyata Pak Haji Marwan ini berpesan ke Daben. Dabennya ngomong ke saya, kalau seandainya Yopi itu nggak kerja lagi di tempat itu, suruh dia kerja sini. Kalau kata orang nih udah ditandain nama Nah. Pak Haji Marwan ya? Udah ditandain. Udah ditandain. Akhirnya di saat ngobrol itu, Bang Adik ini mulai sepi, mulai nggak konsentrasi dagang. Tapi Daben udah lirik, kalau nggak kerja sama Bang Adik lagi di sini, Haji Marwan pesan itu ke Jadi saya. teman-teman Haji Marwan ini kita bisa sebut lah, kalau saya mungkin bisa menganggap beliau crazy rich-nya Tanah Abang lah. Pebisnis ulung lah. Haji Marwan di saat itu punya toko di Blok M itu 12. Dan dia terkenal di situ.
terkenal dan mulai produksi barang. Ketemu dengan Haji Marwan, tapi saya minta kira-kira saya nanti jaga tokonya yang mana? Saya tanya Haji Marwan. Nah, toko yang bisa di bawah katanya. Toko Donajin di Blok M Mall. Pertama kali Haji Marwan ngomong di toko Donajin itu, anggap ini toko sendiri. Apa yang mau Yopi lakukan di sini silahkan. Nah, tugas saya seperti toko yang tadi. Nyusun barang, rapiin, ganti pajangan, sapu segala macam. Dan setiap masuk barang baru itu tugas saya yang bongkar. Ya. Dan di situ ditulis ada nota. Karungnya, Pak Haji, ya? Karungnya, Ya, karung ya, semen. Ya. Saya bongkar. Nah, ini modalnya saya tahu. Modal saya tahu, seri barang saya tahu, dari di situ situ saya tahu belajarnya. Betul. Jadi dalam perjalanan itu kita tinggalkan pindah-pindah. Ya. Jadi saya selama ini ikut teman aja. Pulang yuk, tutup toko, pulang. Ayo pulang. Waktu itu pas yang saya hafal itu jalur di Blok M Mall itu kan ada jalur. Ya. Jalur Metro Mini. 42 jalur ini, 610 jalur ini jalur ini. Waktu itu 610 yang saya hafal. Jalurnya saya nggak hafal. Yang penting karena ikut teman kan, naik ke atas sudah ketemu 610. Mulailah Haji Marwan itu turun ke bawah. Nah, Haji Marwan itu dikenal di Blok M itu, di mana dia berada, toko itu ramai. Nah, mulai datang masuk orang pertama. Masuk pertama dilayani Haji Marwan. Belanja. Masuk lagi orang kedua. Masuk lagi orang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, orang yang tadi cuma mau lihat-lihat, akhirnya belanja. Orang beli satu bisa beli dua sama dia. Dan masuk waktu itu kalau nggak salah 6 apa 8 orang yang masuk di saat itu di toko itu. Satu orang Haji Marwan aja yang layani. Sigap berarti Pak. Wah. Jadi gini, orang yang nggak mau belanja cuma nanya-nanya, dia tidak taruh kantongnya. Udah dibungkus lagi barangnya. Nih, harga ntar belakangan. Okay. Ini juga. Jadi nggak ada orang yang mau pergi itu nggak ada. Nah, di saat itu mulai tuh fungsi saya berada di situ, hadir lagi fungsi tadi. Orang selalu pajangan itu tuh barangnya itu ada nggak barangnya, masih ada nggak, ada yang baru nggak, itu pertanyaan orang. Iya benar. Nah, saya yang paling jawab, nggak perlu Haji Marwan jawab, karena saya hafal barang. Jadi klop langsung dengan Haji Marwan, langsung saya ambil pajangannya, ini barangnya tinggal satu dan baru dipajang, ini barang baru. Besoknya datang lagi keasikan. Nah, omset toko Dona itu naik melewati toko Gita Jin. Iya. Wah, aktif lah di situ kan. Nah, satu saat pernah Haji Marwan tuh datangnya agak malam. Masih jam 8 harusnya udah tutup. Akhirnya di saat itu Haji Marwan tutupnya jam 9. Karena masih ada pelanggan, rame. Masih ada transaksi Pak Haji ya? Toko lain udah pada tutup. Ya. Nah, teman saya yang di PD bareng pulang tadi, sama-sama pulang tadi, udah duluan. Yuk, duluan ya. Nanti ketemu aja di rumah, katanya kan. Ya. Nggak enak kita pulang duluan kan. Bosnya masih ada. Betul. Nah, akhirnya Pak Haji Marwan waktu itu karena masih ada orang, terus ada toko di atas namanya Edi namanya. Edi itu yang bareng pulang ditinggal rumah Pak Haji. Ingat lagi. Nah, akhirnya dia datang ke situ nungguin. Dia yang pegang kunci semua toko Pak Haji. Nah, bareng pulang sama Pak Hajinya. Terus Pak Haji bilang, Yopi duluan aja, biar kami sama Edi yang tutup toko. Saya kejar tuh teman, nyampe di jalur udah gak ada teman lagi kan. Nah, saya kebingungan tuh. Jalur berapa? 610. Oh iya. Saya tahunya tadi cuma 610 doang. Saya naik ke atas, jalur berapa ya? Jalur itu ada 6. Iya, betul kebayang. Nah, saya Ingatnya datang teman lagi. kan, soalnya. Nah, saya datang lagi lari ke toko Haji Marwan, takutnya dia udah tutup kan, lari lagi ke sana. Saya datang, mau nanya 610 jalur berapa ya? Nah, bukan dijawab sama Haji Marwan. Terus? Pak Haji Marwan sama Edi tadi ketawa. Iya. Nah, selama ini di mana pulangnya? Dengan polosnya saya jawab, saya ikut teman aja dah. Saya nggak hafal. Ya udah, sini aja dulu, ntar aja pikirin itu katanya kan. Nah, akhirnya dari situ tutup kata Haji Marwan. Nanti ikut aja ke rumah katanya. Nah, mulai itu saya berpikir lagi. Nah, di mana nih rumah Haji Marwan? Kesempatan emas nih ya. Nah, nyampe di parkiran di basement, mobil Pak Haji Marwan tuh sedan. Iya. Nah, Pak Haji bilang, masuk Pi, yuk pulang kita, masuk katanya. Saya disuruh di depan.
Nah, kalau di kampung itu kalau bos itu di mana duduknya? Di depan. Saya nggak mau duduk di depan. Padahal kalau di sini kebalik ya. Sini kebalik, Sini saya nggak kebalik tahu. ya. Iya, sini kebalik. Kalau di kampung kan bos di Tuh, depan. Ya. ayo duduk, masuk depan. Dibukain lagi pintu sama Haji Marwan. Dan saya nggak mau, udahlah di depan dah. Ini nggak tahu ya kalau di Jakarta tuh bos di belakang. Akhirnya sampai mulai dari naik itu saya udah nggak enak duduk di depan. Iya. Sampai rumah itu Pak Haji Marwan ketawa. Ketawain saya, kenapa kamu nggak mau depan? Saya bilang, kalau bos itu kan di depan. Polos. Itulah cerita lucunya. Nah, akhirnya Sampailah tempat sampai di rumah rumah Haji Haji Marwan. Iya. Nah, Pi masuk, kata Pak Haji kan. Nah, saya udah bayangin pertama kali Apa tuh dah? tudung nasinya. Lapar nih, lapar. Masakan pasti enak-enak. Oh iya, benar. Iya. Terus lihat dari garasi Pak Haji itu, Iya. TV-nya besar. Wes. Iya. Oke. Wah, ini enak nih nonton. Mantap. Nah, itu pemikiran. Jarang-jarang ya. Iya, Nah, terus ada yang satu lagi. Kalau Haji Marwan ngomong nanti, Pi, bawa aja bajunya ke sini, tinggal di sini katanya. Saya langsung bilang, iya. Nah, itu dalam hati. Tanpa ragu-ragu. Mm-mm. Tanpa ragu-ragu. Datanglah situ kan, Haji Marwan udah masuk dalam, saya duduk di depan. Pi, yaudah makan, katanya kan. Wah, saya langsung sana tuh. Udah siap-siap nih. Hah? Udah buka, wah benar enak nih. Dalam Iya, hati iya, kan? iya. Dalam hati tuh. Udah makan. Jangan malu-malu Pi, katanya. Duduk. Ambil nasi. Belum ambil nasi Haji Marwan udah bilang, besok bawa bajunya tinggal sini aja. Saya gak jadi, iya dah. Saya bilang, nasinya saya belum ambil tuh. Iya dah. Nah, Haji Marwannya juga nanya, kok belum ini kamu langsung bilang iya katanya kan? Nggak tahu lah dah. Itu dalam pikiran saya sih. Iya. Akhirnya Pak Haji Marwan ketawa-ketawa, asik mungkin ya. Nah, asik, Oke. ketemu omongan segala macam ketemu. Pak Haji yang lucunya pagi-pagi itu, saya nggak tahu di Jakarta ini ada pembantu. Benar-benar nggak tahu. Hah? Jadi di kampung kalau orang tua kita ngomong, kalau tinggal di rumah orang, kita harus rajin-rajin. Apa yang bisa dikerjakan? Betul. Ya, Iya. Nah, pesan orang tua saya itu saya selalu jaga. ya. Bangun pagi itu saya kerjain semua, saya nyapu. Nah, mobilnya saya cuci. Sampai nyuci mobil. Cuci mobil. Nah, akhirnya Pak Haji udah lihat, wah, siapa yang cuci mobil nih? Bisa bawa mobil Pi, kata Pak Haji. Bisa ada. Nah, akhirnya dipercaya sama Pak Haji bawa mobil. Nah, di saat itulah banyak ilmu Pak Haji saya dapat itu di saat saya bawa mobil dan nyupirin Pak Haji. Itulah interaksi dengan kedekatan waktu itu. Kedekatan komunikasi itu. Jadi selama ini banyak karyawan saya lihat punya keterbatasan komunikasi Iya, sama iya. bosnya. Ya. Karena sumber ilmu itu sama bosnya. Iya. Mentor Tapi atau banyak bos ya? orang yang takut sama bos. Iya, Ketemu sama bos takut, ketemu sama bos takut. Oh. Nah, perbedaan saya dengan orang lain, saya dekat dengan bos. Iya, Berapa tahun Pak Haji dengan Haji 8 tahun. Marwan? 8 tahun. Di Blok M itu 1 tahun. 1 tahun karena saking kerjanya tadi maksimal, rajin dan segala macam, tahu dengan barang dan bahkan tahu apa barang yang laku. Iya. Akhirnya poinnya di sini diajak Haji Marwan pergi belanja ke Tanah Abang. Buat milih barang. Karena dia mau pergi Tanah Abang, tanya saya dulu, apa yang laku? Apa yang Oh habis? iya. Benar. Dan akhirnya karena seringnya Pak Haji ini ke Tanah Abang, saya juga sering ikut pergi belanja, terutama hari Senin, hari Kamis kita belanja tuh. Iya. Udah ditawarin lah toko sama orang Tanah Abang Ke Pak Haji Marwan. ke Haji Marwan. Nah, ambil toko itu mulailah aktivitas kita ke Tanah Abang sambil belanja. Nah, saya nggak pede itu pertama kali masuk dan berapa 1 minggu lah nggak pede. Gimana cara melayani orang? Padahal kan sebelumnya udah pernah. Nah, kan saya udah lihat orang kan. Ya. Nah, di sini beda lagi mentalnya. Oh, Tanah Abangnya beda lagi. Nah, kalau kita di Blok M kan melayani orang beli satu-satu. Iya. Oh iya. Mungkin itu ibaratnya pembeli retail, pembeli Ya, akhir lah ya. ya. Ya kayak kita belanja lah. Eceran gitu. Nah, mental di Tanah Abang itu yang kita layani itu siapa? Bos. Nah, itu yang harus punya mental. Bagaimana melayani bos? Saya ketakutan tuh kalau saya mau layani, takut dia bos nih nggak belanja. Iya. Iya. Nah, selalu bos ini nanya, Pak Hajinya mana? Iya. Bosnya mana? Iya, benar. Seakan-akan saya bahkan udah ngasih harga murah pun dia nggak percaya. Iya. Iya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya mulai transisi itu.
Ya sama Yopi, itulah hebatnya Haji Marwan. Harga saya sama dengan Yopi gitu kan. Dan bahkan kadang Pak Haji Marwan ngasih harga mahal daripada saya. Nah itu hebatnya Haji Marwan. Akhirnya kepercayaan itu timbul, bos-bos itu ke saya. Apa yang membuat Pak Haji berpisah akhirnya dalam tanda kutip bisnis ya Pak Haji? Ya. Tidak kerja dengan beliau lagi. Awalnya itu mungkin miskomunikasi. Dari sana saking dekatnya dengan Haji Marwan, saya mengambil keputusan itu. Waktu itu ada manajemen. Pak Haji mulai yang dagang tradisional, karena berkembangnya usahanya merekrut orang untuk membantu dari sisi manajemen. Orang-orang profesional. Orang gitu. profesional. Dan saya ikut di dalam hal itu. Nah, karena saking dekatnya dengan saya Haji Marwan, kita kan sama-sama nggak tahu nih manajemen ini seperti apa. Yeah. Nah, contohnya yang ngatur orang profesional itu namanya si A. Karena saya pengen belajar, saya deketin dia. Bener nggak nih manajemen? Yeah. Yang keraguan Haji Marwan dengan profesional ini perlu kita ikutin semua atau apa? Saya belajar ke sana sampai ke rumahnya, dekat sama dia. Sama orang manajemen ini. Orang manajemen ini. Nah, akhirnya Haji Marwan di sini, saya kan tidur sering di rumahnya orang manajemen ini. Tidur di tempat si A ini. Tiap malam saya antarin. Akhirnya kedekatan saya dengan Haji Marwan mulai berkurang. Saya lebih dekat sama dia. Ternyata ada kecemburuan di sini. Dari Pak Hajinya. Dari Pak Hajinya. Nah, Pak Haji mengira di sini saya dekat sama ini pro ke sini. Nah, itu yang ditangkap Pak Haji. Padahal kan walaupun pro kan tujuannya itu kan buat Tujuannya kemajuan bisnis usaha kan, ini. kemajuan usaha kan. Nah, karena miskomunikasi itu, saya jarang ke rumah Pak Haji, selalu ke rumah dia sering. Nah, satu saat jelasinlah hubungan dengan Haji Marwan. Karena selama saya kerja itu saya nggak pernah mikirin uang, gaji segala macam, nggak pernah. Yang penting bisa makan, bisa ngirim ke kampung, udah itu aja yang saya pikirin. Nah, orang profesional ini wajar dia ngomong. Ya. Karena sampai kapan dengan Pak Haji? Pasti ada ujungnya. Benar juga sih. Iya, iya. Cuman selama ini saya nggak ada pikiran itu. Ya. Nah, timbullah di sini pemikiran. Akhir singkat cerita sampai saya bikin surat pengunduran diri dengan tujuan saya minta dengan Haji Marwan. Saya kepengen tanpa embel-embel Haji Marwan. Saya mau coba. Tanpa embel-embel, kan udah ada manajemen. Saya pengen usaha sendiri, tapi masih modal Haji Marwan, dan nanti saya juga store dengan Haji Marwan. Tapi dengan nama tanpa embel-embel Haji Marwan, bisa nggak saya dagang? Diambil toko Mangga 2 dan saya mulai lagi dagang Mangga 2 dengan langganan yang berbeda. Dengan hal itu awalnya Haji Marwan setuju, silahkan carilah toko. Nah, setelah beredar info seperti itu, mungkin ada pihak ketiga yang iri-iri tadi. Akhirnya Pak Haji Marwan berubah. Saya udah cari toko, Haji Marwan berubah. Nah, dengan perubahan itu akhirnya saya bikin surat pengunduran diri. Makin runcing masalah ini. Ditambah dengan keruncingan masalah ini, saya sebetulnya berpikir nggak enak. Saya masih tinggal di rumah Haji Marwan kan. Nah, kesalahan saya itu saya nggak pamit keluar dari rumah Haji Marwan. Saya datang malam-malam di situ, saya ambil baju, saya pergi keluar tanpa ada pamit. Nah, di situ marahnya Pak Haji. Setelah itu apa lagi yang Pak Haji siapkan dan Pak Haji saat rencanakan? itu saya blank, nggak ada tahu. Nah, tapi dalam kejadian ini saya nggak punya uang, nih segala macam, nggak punya modal. Akhirnya luntang-lantung, akhirnya ngantau-ngantau di Tanah Abang, ambil sampel orang, edarin, ngantau-ngantau, keluarin order ke sini, order ke sana, ya punya kendala lah ya. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu, akhirnya memulai mulai dagang lagi, mulai punya toko lagi sama odong. Nah, odong di saat itu udah mulai produksi. Nah, pas 2003 itu, pas tuh di saat itu juga puncaknya saya nggak punya uang. Di saat itu mau merit, tapi nggak punya uang. Mau merit aja buat pulang kampung aja nggak ada uang. Nah, 2003 ya. Nah, akhirnya pulang kampung, nyampe di rumah tuh nggak punya uang. Ada duit waktu itu ya sekitar 150.000. Ini waktu bisnis sama Odong tadi nih? Nggak, masih sama Haji Marwan tapi udah keluar. Udah keluar. Sebelum ketemu Odong ya berarti. Nah, akhirnya pulang kampung, nikah, segala macam. Waktu itu kos di Duku Pinggir. Hidup kan kerjaan lagi
Susah. Susah. Lagi drop lah. Lagi Duit nggak ada. Tapi kenapa Kerjaan. memutuskan menikah? Nah, bukan. Sebelum itu kita udah punya janji. Oh. Nah, punya janji dalam hal itu udah dihitung di kampung. Saya nggak ada pikiran mau keluar dengan Haji Marwan. Iya, iya. Nah, akhirnya Keadaan. kita telepon ke rumah, orang tua di kampung udah punya hitung-hitungan. Nanti acara nikahnya tanggal sekian, di tanggal sekian, di tanggal sekian udah diatur. Nah, akhirnya waktu itu pas itu keluar sama Haji Marwan. Nah, saya bilang sama istri, sama calon istri waktu itu, ya kan? Nah, keadaan saya seperti ini, uang nggak ada nih, begini. Nah, saya pasrah waktu itu. Mau lanjut, ayo, enggak apa-apa. Apa jawaban calon istri ketika Nah, itu? itu jawabannya, kita lanjut. Wah. Apapun halangan dan rintangannya kita lanjut. Alhamdulillah. Nah, akhirnya itu yang membuat saya kuat. Di balik laki-laki yang sukses pasti ada wanita yang hebat. Benar nggak Pak Ji? Nah, lanjut Pak Ji. Ya. 2003 menikah, kan nggak ada kerjaan nih Pak Ji. Ya. Sudah Udah itu menikah? kita udah mulai produksi barang. Yang ngantau-ngantau tadi. Sama Odong. Sama Odong. Ya. Odong ini teman ya Pak Ji, Ya. teman Pak Ji ya. Ya. Nah, Oke. dulu kenal sama Odong ini di saat kerja dengan Haji Marwan. Ya. Nah, kita pun dagang toko, di toko itu berdua dengan Odong. Jadi identik itu denim di Tanah Abang dan di daerah kita khususnya Sumatera Barat, denim yang paling top itu apa? Levi's. 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 Nah, saya pun juga berpikiran seperti itu. Ternyata setelah saya buka toko di Mangga 2, bos-bos Mangga 2 itu pakai celananya nggak ada yang Levi's. Celananya celana impor. Jadi dia pergi belanja ke Cina, pulangnya itu udah celana baru tuh. Stylenya udah beda. Nah, saya mulai lirik ke celananya. Nah, kita kan orang produksi. Ya. Nah, kok celana ini baru. Nah, akhirnya nitip. Bos, celana ini beli di mana? Saya beli di Cina. Boleh nggak bos kita nitip? Nomor 28, nomor 29, nitip beli. Akhirnya gaya-gaya celananya itu beda dengan celana kebanyakan di Tanah Abang. Nah, itulah gaya orang di Blok M mulai berubah. Dan akhirnya saya suruh Odong produksi celana itu. Dengan sampel celana tadi. Dengan tuh. sampel celana tadi. Oke. Itulah keluar brand waktu itu ketika tuh terkenalnya Michiko ya. Michiko. Ya. Nah, dari situ punya. sampel-sampel ide-idenya tuh. Akhirnya kita datang dengan celana, model celana kita namakan celana fashion. Iya. Nggak ada satupun orang pelanggan yang mau. Kita udah mulai produksi tuh sama Odong, merek Michiko. Kalau nggak salah waktu itu kita produksi 3 apa 4 PO. Beli bahan sama Haji Wiknyo, diutang, segala macam, sampai udah selesai barang, mau bayarnya tuh nggak ada duit untuk bayarnya. Karena barang belum kejual. Ya. Nah, akhirnya karena kita nggak punya mau dikirim ke siapa nih barang. Akhirnya saya waktu itu ketemu dengan Ai Cordova. Ya. Nah, Ai Cordova saya tawarin, bos ini ada celana baru, celana fashion yang begini-begini. Saya jual murah deh buat membayar utang aja untuk tukang jahit sama bayar bahan. Nah, Ai Cordova ambil tuh barang semuanya, Michiko itu. Borong. Nah, dia kirim karena dia udah punya banyak pelanggan, Ya, dia ya. tinggal kirim aja ke pelanggannya. Dia punya jalur distribusinya udah luas. Dia kirim celana sebanyak itu habis. Setelah habis seperti itu, mulai beredar kan? Ya. Nah, karena Odong jual barang tembak, nyampe salah satunya celana itu di daerah Medan, Michiko itu. Kalau nggak salah Haji Bang Mardi apa siapa yang nelfon Odong? Ya, Bang Mardi ya. Nah, nelfon Odong. Dong, lu tahu nggak celana merek Michiko? Celana siapa itu katanya? Laku tuh barangnya di Medan katanya. Nah, kita yang produksi kan? Iya. Nah, Odong langsung tuh. Akhirnya tuh diproduksi lah Michiko. Nah, saya waktu itu udah janji sama Ai Cordova. Seluruh produksi Michiko ini buat Ai Cordova. Dan dia udah minta barang lagi. Ai Dan Cordova ini akhirnya pelaku karena- bisnis di Tanah Abang juga, Ya. Den. Besar. Besar juga. Besar juga mereka. Nah, dia udah punya jaringan. Nah, nyangkut di Bang Mardi itu, Odong langsung ketemu. Nih, ada kesempatan kita Bang Mardi laku barangnya. Akhirnya Odong nggak mau barang ini diambil Ai Cordova lagi. Langsung Karena mau dihandle potong- sendiri. Karena telepon dari Medan tadi ya. Nah, potong jalur lagi. Iya. Nah, akhirnya agak sedikit rusak lah hubungan dengan Ai Cordova. Pak Haji dengan Pak Haji Haji Cordova. yang kedua. Oke. Nah, akhirnya jalan seperti itu sampai barang ini laku pun di Bukit Tinggi.
Ya. sampai habis barang. Saya ada Michiko saya Nah, tadi. sampai habis Saya barang. ada Sampai Ada pakai barang- waktu itu, Dan? Ada sampai pakai barang Michiko tadi. rejectnya pun habis. Oh, rejectnya juga habis. Nah, waktu itu mungkin karena ada mungkin hitung-hitungan pembukuan yang kurang rapi ini segala macam, akhirnya duitnya nggak ketemu. Yang ada hutang yang dapat. Barang laku, duit nggak ketemu, hutang banyak. Hutang banyak. Aneh ya. Sebelumnya kan Pak Haji cuman penjual kan? Belajar produksi denim di mana waktu itu? Dari Haji Marwan udah Oh, itu belajar produksi denim juga? Oh, udah Jadi produksi- karena dengan kedekatan Haji Marwan itu, di mana produksi Haji Marwan, di mana tempat bikinnya itu saya yang ngurus. Oh, kan semuanya Ya. Dipegang di situ waktu itu. saya tahu. Jadi sudah ada pengalaman produksi lah Pak Haji ya? Makanya pertanyaan Il tadi, sebagai siapa Haji Marwan di mata saya? Ya. Nah kan itu jawabannya. Ya. Nah jawabannya Haji Marwan itu orang tua saya secara bisnis. Kalau orang tua kandung yang melahirkan saya di kampung. Sampai tumbuh. Tapi kalau secara bisnisnya Haji Marwan.